Pernah nggak sih, kamu cuma niat buka HP sebentar, sekedar cek notifikasi atau balas chat, tapi tanpa sadar, tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Jempol kamu terus scroll, mata kamu menatap layar, tapi pikiran kamu kosong. Dan anehnya, setelah sesi scrolling itu selesai, alih-alih merasa happy atau terhibur, kamu justru merasa capek, merasa cemas, atau bahkan merasa hidup kamu nggak sekeren orang lain. Kalau kamu pernah merasakan itu, please, jangan salahkan diri sendiri dulu. Kamu nggak lemah dan kamu nggak sendirian. Ada alasan ilmiah kenapa kita merasa kesepian justru di saat kita paling terkoneksi. Ada desain psikologis gelap yang bekerja di balik layar gadget kamu sekarang yang memang dirancang supaya kamu nggak bisa berhenti. Hari ini, kita akan bongkar rahasia itu. Kita akan bedah kenapa algoritma ini bisa memanipulasi otak kita, dan yang paling penting, gimana caranya kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Yuk, kita mulai. Awalnya, media sosial dijanjikan sebagai alat koneksi, supaya kita nggak kesepian. Tapi datanya justru bilang sebaliknya. Makin kita online, makin kesepian dan cemas jiwa kita. Kenapa bisa begitu? Mari kita bicara soal dopamin. Coba bayangkan HP di tanganmu itu bukan alat komunikasi, tapi sebuah mesin judi slot di Las Vegas. Serius, algoritma media sosial mengadopsi prinsip psikologi behaviorism yang disebut variable reward schedule, atau jadwal hadiah tak terduga. Konsepnya begini, kalau tiap kali kamu buka Instagram atau TikTok isinya selalu konten bagus, kamu bakal cepat bosan. Otak kamu bisa menebak polanya. Tapi, algoritma itu pintar. Dia kasih kamu campuran acak. Konten membosankan, iklan, konten gak jelas, lalu boom! Tiba-tiba ada satu konten yang lucu banget atau relate banget sama kamu. Itulah hadiahnya. Ketidakpastian inilah, rasa penasaran, apa ya yang bakal muncul setelah ini, yang memicu lonjakan dopamin gila-gilaan di otak. Kita jadi kayak tikus di laboratorium yang terus menekan tombol untuk dapat makanan. Kita terjebak dalam siklus kecanduan, dan saat kita mencoba berhenti, timbul rasa cemas karena otak kita menagih dopamin itu lagi. Oke, setelah kita kecanduan menekan tombol itu, masuklah racun kedua, perbandingan sosial. Psikolog Leon Festinger bilang, manusia itu secara alami suka menilai diri sendiri dengan membandingkan diri sama orang lain. Masalahnya, di sosmed, perbandingannya nggak apple to apple. Kita sering melakukan upward comparison. Kita membandingkan behind the scenes hidup kita yang berantakan saat kita lagi capek, lagi bokeh, lagi ngerasa insecure dengan highlight reel orang lain yang sudah dikurasi, diedit, dan dikasih filter terbaik. Akibatnya apa? Kita merasa kecil, kita merasa inadequate atau nggak cukup baik. Bahkan studi internal dari Facebook sendiri yang bocor sempat mengakui bahwa Instagram memperburuk masalah citra tubuh pada 1 dari 3 remaja perempuan. Itu fakta yang ngeri banget. Belum lagi soal infinite scroll. Sadar nggak, kalau di kehidupan nyata, segala sesuatu ada titik hentinya. Buku ada akhir bab, film ada credit title, makan ada piring yang kosong. Itu namanya stopping cues atau isyarat berhenti. Otak kita jadi punya jeda buat mikir, udah lanjut besok. Tapi di sosmed, dinding itu dirobohkan, konten baru dimuat terus tanpa henti. Stopping cues-nya hilang. Akibatnya, kita masuk ke mode zombie scrolling. Kita menatap layar secara pasif, tanpa kesadaran penuh, sampai akhirnya waktu terbuang sia-sia dan tersisa cuma penyesalan. Tapi Kak, kenapa isinya sering banget orang berantem atau berita buruk? Nah, ini dia, ekonomi perhatian. Algoritma itu tugasnya satu, bikin kamu nempel di aplikasi selama mungkin. Dan mereka tahu satu kelemahan otak purba manusia, negativity bias. Secara evolusi, otak kita lebih cepat merespons bahaya daripada hal yang manis-manis. Kalau ada semak bergoyang, nenek moyang kita langsung waspada. Ada macan, bukan berharap, wah ada kelinci lucu. Media sosial memanfaatkan ini. Konten yang bikin marah, bikin takut atau memicu debat, itu panen engagement. Komen ramai, share kencang. Algoritma belajar, oh manusia suka yang ribut-ribut. Maka disuguhkanlah itu terus ke beranda kamu. Ini yang disebut doom scrolling. Tanpa sadar, tubuh kamu yang lagi duduk santai di sofa sebenarnya lagi dalam mode fight or flight. Detak jantung naik, hormon stres atau kortisol membanjir. Padahal kamu nggak lagi dikejar macan, kamu cuma lagi baca kolom komentar. Teman-teman, Jonathan Haidt dalam bukunya The Anxious Generation menyebut ini sebagai penyusunan kembali masa kecil.
Lonjakan kecemasan dan depresi remaja naik drastis sejak 2010-2012, tepat saat smartphone dan tombol like jadi raja. Tapi, poin video ini bukan buat bikin kamu takut atau buang HP kamu ke laut. Poinnya adalah kesadaran. Kecemasan yang kamu rasakan itu bukan tanda kalau kamu lemah mental. Itu adalah respons alami tubuhmu terhadap teknologi yang memang didesain untuk mengeksploitasi kelentanan psikologis kita. Jadi, gimana cara kita melawan? Matikan notifikasi non-esensial. Jangan biarkan HP mendikte kapan kamu harus nengok. Kamu tuannya, HP cuma alatnya. Kasih otak kamu jeda beberapa second buat mikir, aku beneran butuh buka ini atau cuma lagi bosan? Digital minimalism. Buka sosmed dengan intensi. Buka untuk cari referensi oke. Buka untuk sapa teman oke. Tapi jangan jadikan pelarian otomatis saat bengong. Hidupmu, yang nyata, yang bisa disentuh, yang ada di depan mata, itu jauh lebih berharga daripada angka likes atau debat di kolom komentar. Rebut kembali fokusmu, rebut kembali bahagiamu. Karena dunia butuh kamu yang sadar dan hadir utuh, bukan kamu yang sibuk scrolling dalam kecemasan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, coba share ke satu teman yang menurutmu butuh dengar ini. Siapa tahu, itu bisa jadi langkah awal mereka buat lebih tenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, tetap semangat untuk bertumbuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.